Tuhan, kami begitu kosong di hadapan-Mu. Kami membutuhkan Engkau berbicara kepada kami, agar apa yang seharusnya dalam kekosongan itu ada, bisa terisi dari waktu ke waktu, ketika kebenaran firman Tuhan diberitakan. Inilah waktunya bagi kami menerima firman Tuhan. Mohon Tuhan bicara kepada setiap orang melalui setiap pemberitaan firman ini. Hamba-Mu yang terbatas ini, Tuhan boleh urapi dan pakai. Kami semua yang duduk mendengar, kami juga boleh menerima bagian kami dari Roh Kudus yang bekerja ketika firman Tuhan diberitakan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara, mari kita membaca satu bagian dari firman Tuhan ini. Ya, terlihat ya, apakah cukup jelas? Mari kita buka Roma 12 ayat 9 sampai 21. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Saya harap kita membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajiranmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Lanjut ya, 16. 23. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Semua orang. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan itu. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Satu lagi dari Filipi 4 ayat 8, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita memasuki satu bulan yang baru. Itu artinya kita juga memasuki satu tema bulanan yang baru, ya. Dan tema bulanan yang baru kita adalah etika. Hari ini kita mau belajar tentang etika sepanjang bulan Maret, gitu ya. Khususnya etika Kristen. Nah, nanti tema bulanan ini akan dipecah di dalam 4 minggu, dan khusus minggu yang Jumat Agung dan Paskah itu temanya berbeda. Ya, saya berharap saudara jangan ketinggalan satupun dari tema-tema mingguan, karena itu terus semakin dalam tentang topik yang kita pelajari. Nah, hari ini saudara kita belajar apa itu etika. Nah, ini dia ya. Apa itu etika? Apa pengertian etika secara umum?
dan juga etika Kristen secara khusus. Artinya apa? Gitu ya. Nanti kita akan lihat apa bedanya etika dengan etiket, gitu ya. Saya rasa kita juga dulu pernah belajar tentang etika. Apa yang melatar belakangi lahirnya etika? Nah, ini juga jelas ya. Nah, nanti terakhir kita akan lihat apa saja jenis-jenis daripada etika Kristen, khususnya pendekatan-pendekatan yang dipakai, gitu ya. Nah, saudara, mari kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah kita lihat pengertian tentang etika. Saudara, etika ini kalau kita belajar tentang etika, ya ini dia. Ya, etika itu berasal dari kata etos. Etos itu kebiasaan-kebiasaan. Kita punya kebiasaan-kebiasaan gitu ya. Itu namanya etos. Nah, kata etos inilah nanti yang akhirnya menjadi etika, gitu ya. Nah, etos atau etika yang dasarnya adalah kebiasaan-kebiasaan kita. Contoh, ini saya kasih contoh. Ada orang yang etosnya atau kebiasaannya telat bangun. Maksudnya bangunnya selalu kesiangan. Nah, siapa di sini yang suka bangun kesiangan? Pokoknya bangunnya kesiangan melulu. Biar dia cukup tidur pun tetap aja bangunnya siang. Nah, itu kebiasaan kan? Nah, karena dia siang bangunnya, mau hari Minggu pun dia bangun siang. Dan akhirnya kebiasaannya selalu telat ke gereja. Kalau hari biasa, dia selalu telat kuliah. Saudara, yang tadinya kebiasaan kecil, lama-lama menjadi sebuah perilaku, saudara. Waktu dia menjadi perilaku, jadilah itu menjadi kebiasaan atau habit dia, yang akhirnya itu etika dia. Orang itu tukang telat itu. Ya, tukang telat kuliah lah, tukang telat kerjalah, tukang telat ke gereja lah, sampai kayak gitu, saudara. Ya, nah awalnya dari kebiasaan, dari etos itu. Kebiasaan kita seringkali menganggap itu remeh gitu ya. Kadang-kadang saya suka marahin Melisa tuh ya. Kadang-kadang kalau dia tahu rasanya libur ini, wah tidurnya kayaknya bablas banget gitu. Nggak bisa, tetap harus bangun ya pada waktunya gitu ya. Nah itu contohnya gitu ya. Nah, kita ada satu keluarga di mana ini di GP Kris cabang kita yang ada di Kaltara ya. Itu keluarga itu tukang telat, saudara. Suatu kali kalau waktu saya pergi pelayanan ke sana gitu ya, saya disuruh inap dengan mereka. Saya baru tahu itu. Dulu gembala kita suka cerita, aduh itu keluarga itu tukang telat semua. Ah gitu ya, iya. Suatu kali saya ke sana, udah nanti mau saya tinggal dengan mereka ya. Oh boleh juga gitu ya. Saudara, sudah jam 9 kan kita kebaktian. Jam 9 kurang 15, istrinya baru goreng telur dadar, saudara. Aduh, saya udah gelisah gitu ya. Rasanya, akhirnya saya bilang, saya telepon diam-diam, tolong jemput saya dong gitu ya. Kalau saya dengar dari mereka, kalau sudah mau khotbah baru mereka sekeluarga itu ada gitu. Ya dari awal ada kali 20 atau 30 menit mereka belum muncul. Sudah mau khotbah baru ada di situ. Coba saudara. Itu kan kebiasaan jadi habit, jadi perilaku gitu ya. Dan akhirnya ya jadi etika dia gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pengertiannya. Yang pertama itu pengertiannya begini. Etika itu secara umum artinya apa? Itu ilmu yang terdiri ya dari nilai-nilai, aturan-aturan, kaidah-kaidah yang menjadi pedoman sikap dan tindakan atau perbuatan individu dan masyarakat atau di dalam kehidupan seseorang. Itu pengertiannya. Atau ada juga pengertian yang kedua yang juga mirip, ilmu yang mempelajari sikap baik dan buruknya seseorang individu serta nanti hak dan kewajiban bahkan tanggung jawab dia. Ya, baik secara sosial maupun secara moral dalam masyarakat. Ini pengertian etika. Ya, ini secara umum gitu ya. Nah, kalau begitu etika Kristen bagaimana? Etika Kristen kurang lebih sama sebenarnya secara prinsip. Ya, etika Kristen punya pengertian ini, saudara. Yaitu sistem nilai moral yang berdasarkan Alkitab, yang berdasarkan prinsip firman atau firman Allah
yang nanti memandu setiap orang percaya untuk menentukan apa yang benar, apa yang tidak benar, ya, apa yang salah dengan apa yang betul gitu ya. Dan nanti menekankan hukum kasih baik kepada Allah maupun kepada sesama. Ini pengertian etika Kristen. Jadi kalau saudara, saya harus beretika sebagai orang percaya, ya itu rumus definisinya kurang lebih. Oh jadi orang Kristen harus punya etika seperti itu ya? Iya. Pertama ya kita memakai firman Tuhan sebagai standar satu-satunya untuk menemukan yang namanya mana benar mana salah gitu kan. Setelah itu akan memandu kita dan juga menekankan cinta kasih kepada Allah dan kepada sesama. Jelas sekali saudara. Lalu apa perbedaan etika dengan etiket? Nah ini ada perbedaannya. Ya, walaupun di dalam beberapa kasus dua istilah ini kadang-kadang dipakai ganti-gantian gitu ya. Tetapi sebenarnya ada perbedaan sedikit lah. Ya, perbedaan pertama, perbedaannya adalah ada 3 ya. Kalau etika itu bicara tentang prinsip-prinsip yang moral yang mengatur perilaku seseorang atau individu atau kelompok gitu ya. Nanti etiket itu lain, dia berbicara tentang aturan-aturan sosial yang mengatur perilaku kita dalam situasi sosial tertentu, gitu, ya. Nanti dia lebih kepada satu skop yang lebih kecil. Yang kedua, etika berbicara tentang umum, ya sesuatu yang teoritis, ya sesuatu yang umum gitu ya. Tapi etiket nanti bicara tentang sesuatu yang spesifik dan praktis. Kalau wanita mau masuk mobil, yang pria mesti bukain pintu. Kayak gitu tuh ya. Itu ya. Sudah pernah begitu? Nah, ini boro-boro ya suami bukain pintu. Ini istrinya bukain pintu gitu untuk suaminya, itu kebalik. Ya. Etika berkaitan dengan pertanyaan, apa yang harus saya lakukan? Tapi etiket mempertanyakan bagaimana saya harus berperilaku. Jadi sebenarnya hampir mirip gitu ya, cuma ada sedikit perbedaan tekanan saja. Gitu. Nah, ini yang pertama yang kita pelajari. Sekarang kita lihat bagian yang kedua. Ada latar belakang lahirnya etika. Dari mana? Ya, apa yang melatar belakangi lahirnya etika? Saudara, berdasarkan pengertian dasar yang di awal tadi yang saya sudah jelasin, berdasar dari kebiasaan-kebiasaan itu, dari etos itu gitu ya. Ya, itu awalnya dari situ gitu ya. Itu ya. Pertama ya dari kebiasaan-kebiasaan, kemudian jadi perilaku, akhirnya menjadi gaya hidup yang menjadi etiket atau etika seseorang. Awal itu latar belakangnya. Asal usulnya itu. Nah, tapi juga ada latar belakang yang lain sebenarnya. Latar belakang yang lain apa? Latar belakang yang lain itu ternyata manusia itu punya satu kebutuhan. Manusia itu ingin hidup harmonis dengan orang lain. Siapa di sini pinginnya musuhan aja? Ada? Kalau engkau mau bawaannya musuhan aja, nggak cocok di gereja pokoknya. Dulu ada orang yang tukang marah. Saya pernah dengar cerita, teman saya cerita, ibu itu cerewetnya luar biasa. Dikit-dikit suka negur orang yang menyakitkan hati. Akhirnya orang takut bicara sama ibu itu. Kalau jemaat lagi ngomong-ngomong gitu ya, ahai cerita gitu ya. Tiba-tiba ada suara sepatunya datang, tak-tuk, tak-tuk, tak-tuk. Langsung diem itu. Langsung diem. Kenapa? Karena waduh itu dia datang bahaya, gak usah ngomong. Semua orang tegang kalau sekitar dia gitu ya. Nah, itu gitu ya. Nggak ada orang mau yang gak harmonis kan. Semua kita mau tinggal secara damai, harmonis dengan orang. Nah, kebutuhan akan hubungan yang harmonis ini penyebab salah satu yang lahirnya harus punya satu yang namanya etika. Yang kedua, membutuhkan norma-norma, aturan-aturan, dan sistem nilai yang nanti berfungsi, saudara, untuk menjadi standar kita menilai sesama kita. Dan terakhir, etika hidup bersama. Yang namanya hidup bersama mesti butuh etika. Nggak ada hidup bersama tidak ada etika. Kalau hidup bersama tidak ada etika, nggak enak rasanya. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang terjadi,
yang merupakan latar belakang daripada lahirnya sebuah etika. Nah, tapi ada pertanyaan nih, apa yang melatar belakangi etika Kristen secara khusus? Kalau tadi itu etika secara umum. Dari mana dan apa yang menyebabkan lahirnya etika Kristen? Dari mana etika Kristen ini berasal? Saudara, yang melatar belakangi etika Kristen bukan dari kebiasaan-kebiasaan manusia, bukan. Bukan dari etos manusia, bukan. Bukan dari rasa kebutuhan akan sebuah aturan atau norma, bukan. Etika Kristen itu berasal dari yang namanya Allah sendiri. Allah lah menjadi sumber daripada etika Kristen. Dia adalah penyebab adanya etika Kristen. Dia adalah yang menciptakan etika untuk umat Tuhan. Kira-kira begitu. Dan kita tahu di dalam Keluaran pasal 20, dia pernah memberikan 10 perintah, saudara. Dan 10 perintah ini merupakan standar paling tinggi dalam dunia etika. Dan bahkan seluruh negara menggunakan prinsip ini, saudara. Hukum ini, bahkan itu juga menjadi dasar hukum dari semua hukum positif di seluruh dunia ini. Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung ya yang menyerupai apapun dan menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara, 1-4 ini ada kaitan dengan Tuhan, dan itu bicara tentang etika umat Tuhan dengan Tuhan, dengan Allahnya. Kalau kau belum memenuhi hukum ini, kau belum menjadi orang Kristen yang beretika tinggi dalam relasimu dengan Tuhan. Belum. Lalu relasi dengan sesama dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini barang sesamamu dan sebagainya. Saudara, sebagai orang Kristen yang sudah percaya Tuhan, maka etika kita ada di dalam setiap butir-butir hukum atau perintah Tuhan ini. Dan ini adalah dasar yang paling utama lahirnya etika Kristen. Ya. Dan semua 10 perintah itu terus-menerus diajarkan oleh para nabi, kemudian oleh para rasul, lalu oleh gereja-gereja sampai hari ini. Siapa yang nggak tahu ini hukum ini, gitu ya? Jadi etika Kristen berasal dari Allah, bukan dari kebiasaan-kebiasaan manusia berdosa seperti kita dan seperti orang yang belum mengenal Tuhan, bukan. Ya. Nah, ini yang kedua. Sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, kita akan belajar tentang jenis-jenis etika, ya, atau dari bukan jenisnya, mungkin nanti lebih banyak kepada pendekatannya. Kalau secara umum, etika itu banyak sekali. Misalnya ada etika profesi. Etika profesi atau etika kerja itu, ya, itu bagaimana kita berperilaku di dalam dunia kerja. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu etika bekerja. Boleh nggak misalnya begini, saudara kerja sebagai karyawan nih di satu perusahaan. Tapi diam-diam kamu juga bisnis yang lain. Gitu ya. Walaupun mungkin bosmu nggak tahu, tapi kamu bisa nyelinap, nggak tahu gimana caranya mengatur waktu, sehingga kamu juga sebenarnya pegang perusahaan lain. Pada persyaratan di awal, ya tidak boleh kerja di tempat lain kalau sudah terima kerjaan ini. Itu etis nggak? Nggak etis kan? Nah, saya sering mendengar cerita begitu di dunia kerja. Gitu ya. Diam-diam gitu, diam-diam gitu. Tapi lebih baik terus terang sebenarnya. Kalau kita mau buka cabangnya, sudah bos saya mundur aja. Kenapa? Saya mau belajar sendiri. Ah, itu lebih etis begitu. Daripada kita diam-diam begitu. Tidak bisa gitu ya. Etika berkeluarga itu bicara tentang perilaku di dalam berkeluarga. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh dalam keluarga. Jelas sekali. Kita sedang hidup dalam etika keluarga setiap hari. Etika bersahabat, berteman, etika berbisnis. Bagaimana perilaku kita dalam dunia bisnis? Seperti apa kejujuran kita? Ya, apa yang boleh, apa yang nggak boleh? Etika moral, etika hukum, etika beragama.
dan salah satunya etika Kristen. Nah, ini golongan-golongan daripada ilmu daripada etika. Nah, tapi kita tidak akan membahas itu secara umum. Cuma saya ingin membawa kita dilihat atau ditinjau dari sisi pendekatan. Ditinjau dari sisi pendekatan, itu etika Kristen itu memiliki paling tidak 5 cara pendekatan atau 5 jenis etika. Nah, saya akan coba ya. Yang pertama, ada yang namanya etika absolut. Saya mau pelan-pelan aja di sini ya. Apa itu etika absolut? Etika absolut itu adalah sebuah aturan moral yang harus diikuti semua orang Kristen dalam segala keadaan, dalam segala situasi tanpa terkecuali. Pokoknya kau harus taat. Itu namanya etika absolut. Nggak boleh mengabaikan etika ini. Aturan ini bersifat absolut. Tidak boleh ditawar-tawar. Pokoknya harus taat tanpa pengecualian. Saya mau coba kasih contoh ya. Contoh misalnya, Tuhan bicara dalam Alkitab bahwa setiap orang percaya mesti hidup dalam kekudusan. Betul ya? Orang-orang percaya mesti hidup di dalam kesucian. Itu kehendak Tuhan paling tinggi, saudara. Dan berlaku untuk semua orang. Maka itu standar etika orang percaya, mestinya kita hidup di dalam kesucian dan kekudusan. Boleh nggak ditawar-tawar? Nggak bisa. Boleh nggak dikurangin sedikit? Nggak bisa. Kalau Tuhan bilang kau harus hidup suci, kau harus hidup kudus, titik, selesai. Semalam kami Bible study di Pemuda. Kami mempelajari tentang Musa yang tidak diizinkan menyeberang sungai Yordan. Dia juga cuma disuruh lihat saja dari jauh tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Saya bilang sama mereka, kalau saya Tuhan, saya akan memberi apresiasi untuk Musa. Bukankah Musa itu adalah pemimpin besar? Dia ada seorang yang berjasa sekali memimpin bangsa Israel dari Mesir dalam 40 tahun di dalam padang gurun. Sekarang tinggal satu langkah lagi, lalu Tuhan bilang, "Off, kamu sampai di sini, nggak boleh lagi." Kalau saya Tuhan, aduh, saya akan kasih dia apresiasi. Terima kasih kamu udah pimpin umatku. Tapi saya kan bukan Tuhan. Cara Tuhan bekerja berbeda dengan saya. Dan Tuhan bilang gak boleh menyeberang. Lalu Musa mencoba menawarkan, saudara, itu di dalam kitab Ulangan pasal berapa itu? Pasal 4 ya. Dia coba menawar Tuhan, Tuhan, boleh gak aku menyeberang sebentar aja? Aku pingin lihat-lihat itu tanah Kanaan itu. Sudah itu nanti aku balik lagi, itu aku mati gak apa-apa. Tuhan bilang, oh, jangan diskusi ini lagi dengan aku. Tuhan bicara itu loh. Dan tidak lama setelah itu dia mati kan. Lalu Yosua yang pimpin. Saudara, prinsip Tuhan itu mutlak, saudara. Maka kalau Tuhan menaruh satu standar etika ini, nggak bisa ditawar-tawar. Maka ini disebut dengan etika absolut. Dan ada lagi yang lain-lain. Nah, ada lagi satu etika, namanya etika relatif. Etika relatif ini merupakan kebalikan atau lawan daripada etika absolut itu, saudara. Etika relatif ini adalah sebuah aturan moral yang bisa berubah tergantung pada konteksnya. Nah, ini dia. Ada sesuatu yang kalau konteksnya nggak terima, ya sudah, jangan dipaksakan. Kayak gitu. Saudara, pertama kali saya datang ke Pulau Bangka, saya kaget sekali. Karena ternyata ajaran yang diajarkan di Pulau Bangka berpuluh-puluh tahun para perintis GP Kris di Bangka itu, orang Kristen tidak boleh makan darah. Pernah dengar itu? Orang Kristen tidak boleh makan darah. Sini boleh enggak? Ada yang mana ya? Hah? Saya bilang, karena baru saja saya makan bubur yang dikasih darah, saudara. Bingung kan? Sehingga ada dalam situasi tertentu, oke, kalau di sini ajaran ini berpotensi saya bisa menjadi batu sandungan, jangan lakukan.
Kamu nggak makan juga nggak rugi. Tapi ada satu daerah tertentu yang kamu makan nggak masalah dan mereka bisa terima ajaran yang lain. Ya, nah bagi saya siapa yang salahnya, gitu ya. Nah, saya tidak mau membawa kita perdebatan soal darah karena kalau orang yang bilang nggak boleh makan darah itu secara pandangan Alkitab sebenarnya juga keliru ya. Kenapa? Karena darah itu katanya nyawanya gitu kan. Tapi ketika kita makan daging, apa itu menjamin kita betul-betul bebas dari darah? Tidak juga. Kita sering juga makan daging yang ada darahnya sekalian gitu ya. Tapi etika yang tadi itu gitu ya, itu bisa berubah saat-saat di dalam konteks tertentu itu bisa. Karena itu orang Kristen harus bergumul, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan ketika menggumulkan sesuatu. Ya. Lalu yang ketiga, saudara. Yang ketiga, ada yang namanya etika situasi. Ya, etika situasi ini sebenarnya mirip dengan etika relatif, tetapi sebenarnya nggak sama. Etika situasi itu selalu mempertimbangkan situasinya dan dampaknya bagi orang lain. Itu intinya. Jadi kalau etika situasi itu membawa seseorang mempertimbangkan situasi dan juga dampak bagi orang lain, maka keputusan apa yang akan diambil berdasarkan situasinya. Saudara, etika ini tidak bermaksud membuat kita jadi bunglon. Tahu bunglon ya? Bunglon itu kalau dia binatang bunglon itu ada di yang warna coklat, dia jadi coklat gitu. Kalau dia di tempat warna yang hijau, dia bisa hijau-hijau dikit gitu ya. Jadi bunglon itu kayak gitu. Bukan seperti itu. Ya. Contoh misalnya nih ya. Ini saya kasih contoh ini. Pendeta boleh bohong nggak? Pendeta boleh bohong nggak? Saya tanya Grace deh. Grace, pendeta boleh bohong nggak? Nggak boleh. Jangankan pendeta, jemaat biasa juga diajarin jangan berbohong. Karena ada hukumnya, betul nggak? Tapi bagaimana kalau kasusnya kayak begini? Saya kasih contoh kasus nih. Kasusnya begini, ada suami istri, suaminya itu temperamental luar biasa. Istri salah sedikit aja ditabok, tahu tabok ya? Dipukul, dipakai tinju, sehingga biru-biru ya. Istrinya itu, aduh sudah tiap hari dia hidupnya kayak mau mati aja. Nah suatu kali, istrinya ini datang ketemu pendeta diam-diam. Lalu dia sharing dengan pendetanya. Dia ceritakan semua kelakuan suaminya. Dan macam-macam. Padahal suaminya udah bilang, kamu jangan coba-coba cerita ya. Kepada siapapun kamu cerita, kamu saya habisin. Tapi ini dia beranikan diri cerita sama pendeta. Dan celakanya, ada yang kasih tahu suaminya. Itu istri kamu kemarin cerita sama pendeta. Lalu si suami itu datang ke pendeta. Pendeta penulis, Bapak harus jujur. Istri saya kemarin cerita apa sama Bapak? Kira-kira Pak penulis boleh bohong atau mau jujur atau mau bohong nih? Kalau dia bilang, iya dia cerita semua kejahatan kamu loh Pak. Dia cerita semua kelemahan Bapak. Bapak begini-begini, dia semua. Itu pulang habis tuh istrinya. Atau dia mencoba menenangkan situasi, dengan kata lain tidak mau berkata jujur sejujur-jujur, tapi sedikit dibikin manis begitu, ya dalam sebenarnya tanda kutip juga sebenarnya tidak mau berkata yang sesungguhnya. Gitu. Nah, etika situasi itu seperti itu, saudara. Ada satu pendeta besar, ada satu pendeta di Surabaya dulu pernah koma di rumah sakit kalau nggak salah berbulan-bulan, nggak tahu berapa bulan persisnya. Anak-anaknya itu kaya raya, mereka mampu membayar alat yang satu malam itu puluhan juta. Mereka bilang nggak apa-apa,
Sampai kapanpun Papa butuh anak ini, kami siap support tanah kami. Pokoknya semua anak itu kaya raya. Dan si bapak mereka ini sudah nggak sadar. Udah berbulan-bulan di rumah sakit dalam kondisi koma, nggak sadar. Loh, sekarang apa kita harus tunggu itu sampai harta semua anaknya habis gitu? Lalu datanglah seorang pendeta besar dari Jakarta mengunjungi keluarga itu. Lalu bilang, sudah, jangan membuat dia terlalu lama menderita. Kalau semua sudah gagal dan cuma bergantung kepada alat ini, sudah nggak ada bisa lagi untuk potensi untuk kita udah kasih kesempatan untuk Tuhan pulihkan juga enggak. Sudahlah. Jadi begitu dia pulang, akhirnya mereka off-kan alat itu. Saudara, banyak hal yang bisa diperdebatkan dengan hal-hal seperti ini. Tetapi etika itu harus dipahami dari nilai-nilai Kristiani, saudara. Sekarang kita lihat yang keempat. Ini pendekatan yang keempat. Ada lagi satu yang namanya etika deontologis. Ya. Etika deontologis. Nah, etika deontologis ini itu berdasarkan satu etika yang berdasarkan kewajiban hukum. Misalnya, jangan membunuh. Itu perintah kan? Itu hukum kan? Maka nggak boleh membunuh karena ada kewajiban hukumnya. Jangan berdusta. Nah, itu hukum. Saya nggak boleh berdusta karena ada kewajiban hukumnya. Ya kan? Jadi kita susah ya. Kalau iya mungkin baru bisa dilakukan. Tapi kalau ada kewajiban hukum di situ nggak boleh. Gitu ya? Nggak boleh. Misalnya 10 perintah Tuhan itu adalah mengandung kewajiban hukum. Ini etika deontologis. Lalu ada satu ayat lagi yang bernama Filipi 4 ayat 8 tadi. Ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya gumulin dan lakukan, sebenarnya itu pengertiannya. Itu ada kewajiban hukum nggak? Ada. Berarti itu masuk di dalam etika deontologis. Nah, lalu di dalam teks bacaan kita tadi, gitu ya, dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21 tadi, saya coba sebut minimal ada 20 perintah dan larangan Tuhan di situ. Pertama, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi kalau kamu mengasihi orang pura-pura, kamu melanggar etika deontologis. Karena kamu nggak melakukan kewajiban hukumnya. Yang kedua, jauhilah kejahatan. Kamu malah nyemplungkan diri dalam kejahatan. Kamu melanggar etika deontologis. Karena di situ ada kewajiban hukum. Lakukanlah yang baik. Kamu tahu ada satu hal yang harus kamu lakukan. Kamu tahu untuk berbuat baik. Tapi nggak mau menunda perbuatan baik itu. Bahkan tidak melakukan perbuatan baik itu. Maka itu juga melanggar etika deontologis. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Lalu kalau kita benci-bencian, sakit hatian gitu ya, apalagi ya saling menelan, saling menggigit dalam bahasa Alkitab itu ya, maka kita sedang melanggar etika deontologis karena ada kewajiban hukum di situ. Hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat, bro, ya kan? Ketemu kita hormat gitu kan, orang tua kita hormat. Anak muda atau anak-anak juga kita berikan hak hormat untuk dia bicara, menyampaikan isi hatinya. Kayak gitu ya. Kemudian bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Semua itu ada dalam konsep ada kewajiban hukum yang harus kita lakukan. Hendaklah kamu nasihati sepikir dalam hidup bersama. Jangan memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi perkara-perkara yang sederhana sajalah. Supaya kamu bisa jadi berkat. Jangan menganggap dirimu pandai. Wow, ada orang yang sok pinter itu mana ada kan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Itu adalah
kewajiban hukum, saudara, ada di dalamnya. Hiduplah jangan menuntut pembalasan, biar Tuhan saja yang balas, gitu ya. Kalau musuhmu lapar, kasih dia makan. Kalau dia haus, kasih dia minum. Wow. Kamu jangan kalah terhadap kejahatan, tapi kalah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, ada 20 di dalam teks yang kita baca itu standar etika Kristen, khususnya etika deontologis yang memiliki kewajiban hukum, baik yang sifatnya perintah untuk dilakukan maupun yang sifatnya larangan untuk tidak dilakukan. Dua-dua ada di situ. Menarik ya? Nah, sekarang bagaimana gitu ya? Sekarang kita lihat yang kelima. Yang kelima, ada satu lagi yang disebut dengan etika teleologis. Mungkin kita pernah mendengar istilah teleo ya. Teleo itu tujuan gitu ya. Nah, etika teleologis ini adalah etika berdasarkan tujuan yang baik. Saya mau sampaikan ini sedikit lama ya. Karena begini, ada orang berbuat sesuatu, caranya nggak benar, tapi tujuannya baik. Itu boleh nggak? Dulu ada film Robin Hood, ya pernah dengar Robin Hood? Dia ngerampok itu harta orang-orang kaya semua diambil sama dia. Tapi harta yang dia rampok itu hasil rampokan dia bagikan ke orang miskin. Karena zaman itu sangat miskin, ada banyak orang yang kelaparan. Tujuannya kan baik, boleh dong. Saya bunuh orang, ngerampok orang, ambil hartanya, rampas semua. Lalu saya bagikan ke orang miskin. Nah, yang namanya etika teleologis itu yang penting tujuannya baik. Banyak kan orang begitu kan, maksudku baik, aku tidak mau jahat kok, saya bermaksud baik, ya tapi kamu caranya salah, gitu kan? Jadi ada satu perdebatan di sini, ada sebagian orang yang bilang, oh kalau tujuannya baik, ya silakan, tidak masalah. Tapi sebagian lagi berkata, enggak. Kalau caranya salah, biarpun tujuannya baik, itu tidak bisa. Saudara, ada satu kasus, ya saya kasih kasus lagi nih. Kasusnya begini. Ada satu preman di pasar. Entah kenapa, dia kejar satu orang di pasar dengan pedang panjang. Dia mau bunuh betul itu orang. Dia kejar itu bapak itu. Lalu bapak ini lari sekuat-kuatnya. Si preman juga lari. Benar-benar dia mau bunuh itu orang. Pas kebetulan ada kita di rumah kita. Lalu pintu kita, rumah kita terbuka. Kita ada di kaki 5. Tiba-tiba si yang orang yang dikejar itu bilang, Pak, tolong Pak jangan kasih tahu saya Pak. Ada orang kejar saya, dia mau bunuh saya nih. Tolong Pak selamatkan saya. Lalu dia masuk ke rumah kita, dia sembunyi di lemari. 1 menit kemudian muncul si preman di depan. Lalu preman itu tanya kita, Pak, ada lihat satu bapak nggak? Yang baju merah tadi lewat sini. Bapak ada lihat dia nggak? Di mana ya? Bapak tahu nggak larinya kemana? Nah, di sini dalam kasus yang seperti ini ada persoalan antara etika deontologis karena kewajiban hukum dengan etika teleologis berdasarkan tujuan baik. Di situ dua etika ini berpentingan ya, bagaimana namanya? Bertentangan. Kalau kita berdasarkan deontologis, kalau saya bertindak berdasarkan etika deontologis, karena berdasarkan kewajiban hukum, tidak boleh bohong karena ada hukumnya kan, tidak boleh berdusta. Maka saya nggak akan berdusta. Saya akan bilang, Pak, saya bertindak berdasarkan etika deontologis, saya harus jujur. Ada di lemari saya, silakan bunuh dia. Itu kalau pilih etika deontologis. Tapi kalau kita bertindak berdasarkan etika teleologis, tujuan baik, kita akan bilang, oh saya nggak lihat
Tapi saya di sini lihat ada satu orang larinya ke sana. Saya bohong, melanggar kewajiban hukum, nggak apa-apa. Tapi saya selamatkan nyawa. Saudara, mana di antara dua etika ini dan bagaimana pemecahannya? Bagaimana cara kita memecahkannya kalau ada dua hal yang bertentangan dalam satu kasus kayak begitu? Kadang persoalan ini terus terang kita pernah tanya itu untuk calon pendeta kita dan mereka bingung jawab. Karena saya adalah penguji, salah satu penguji di dalam fit and proper test untuk pendeta kita. Tolong pecahkan persoalan ini berdasarkan dua etika ini. Makanya saya bisa ceritakan ini. Ada yang bilang, Pak, saya kan suruh duduk dulu minum teh dulu. Oh, nggak ada itu pokoknya. Dia sedang marah, dia sedang pinginnya pokoknya bunuh aja. Kasusnya tidak ada tawar-menawar itu. Pokoknya kamu pikirkan kamu mau pakai deontologis atau teleologis nih. Bingung, saudara. Tapi ada satu kebenaran yang kita bisa belajar. Kalau ketemu hal yang seperti itu, ini istilahnya dono kasino indro dulu ya, maju kena, mundur pun kena. Kalau udah kayak gitu gimana? Kalau ke sini saya juga dosa, kalau ke sini saya juga dosa. Nggak ada istilah posisi di tengah, nggak ada. Kalau deontologis, saya juga dosa karena saya nggak melindungi nyawa orang. Tapi kalau saya teleologis, saya juga dosa. Kenapa? Karena saya melanggar hukum. Saudara, memecahkan hal-hal seperti itu, ada satu istilah yang disebut dengan prima facie. Ini istilah teologi ya. Prima facie itu kita harus menyelesaikan sesuatu berdasarkan tanggung jawab paling tinggi. Nah, mana tanggung jawab paling tinggi? Di dalam prima facie, kita mengenal tanggung jawab paling tinggi itu adalah kepada Tuhan, yaitu kepada manusia, yaitu kepada alam dan ciptaannya. Itu urutannya. Maka di dalam kasus itu yang paling tinggi adalah menyelamatkan nyawa orang yang terancam itu. Jadi pakai teleologis. Karena tanggung jawab terhadap nyawa seorang manusia itu jauh lebih besar. Jadi saudara, inilah etika yang akan kita bahas sepanjang bulan Maret, dan tiap minggu itu memiliki tekanan yang berbeda-beda, sudah dibagi gitu ya. Kita akan semakin dalam soal etika. Nah, sekarang kita coba lihat apa pendapat para tokoh tentang etika Kristen. Ya, tentang etika Kristen. Ada seseorang yang bernama C.S. Lewis. Pernah dengar C.S. Lewis? Dia seorang teolog, seorang pendeta juga, penulis juga. Dia berkata begini, etika adalah esensi dari hidup manusia. Sebab orang yang hidup beretika adalah orang yang menjalankan hidupnya sesuai dengan nilai-nilai moral yang ditetapkan Tuhan. Saudara, apa yang dia katakan itu adalah etika Kristen. Kalau seorang suami atau istri tidak hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan Tuhan, saudara melanggar etika. Ya, begitu juga siapapun ya, termasuk hamba Tuhan sekalipun. Billy Graham, seorang pendeta terkenal sekali, dia berkata begini. Hidup beretika adalah cara manusia merespon kasih karunia Allah. Beretika bukan sekedar tahu apa yang benar dan salah, tetapi juga tentang bagaimana memperlakukan orang lain dengan penuh belas kasihan. Etika Kristen mestinya jauh lebih tinggi dari semua etika yang lain. Karena kita bisa memperlakukan orang dengan belas kasihan. Dan ada hukum kasih di situ. Ya. Kemudian seorang yang bernama Dietrich Bonhoeffer, ya, dia berkata, etika Kristen berarti menjalankan kehendak Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Jadi di dalam etika Kristen itu kita jangan lupa salah satu tanggung jawab kita itu kepada Tuhan, melakukan kehendak Dia.
Ya, ketika kita menghidupi kehendak Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita, engkau orang yang beretika di mata Tuhan. Ya. Terakhir, seorang bernama Martin Luther King Jr. ya, Jr. ini junior ya. Dia berkata begini, etika adalah basis dari keadilan sosial tanpa diskriminasi. Kenapa dia bilang tanpa diskriminasi? Ini Martin Luther King ini dia memperjuangkan hak yang sama antara kulit putih dan kulit hitam di Amerika, dan dia berhasil. Nggak ada lagi perbudakan sejak gerakan itu. Jadi dia bilang etika itu adalah basis dari keadilan sosial tanpa diskriminasi. Ketika kita melakukan diskriminasi terhadap orang, itu kita tidak beretika. Kita membeda-bedakan orang, mengkotak-kotakan orang. Rambutnya kalau nggak sama dengan rambut saya, ini bukan sesama saya. Matanya kalau nggak sesipit mata saya, ini bukan sesama saya. Gitu ya. Kulitnya kalau nggak putih seperti putihnya kulit saya, nah ini bukan sesama saya. Lebih aneh lagi, handphonenya kalau nggak sama mereknya dengan handphone saya, itu bukan sesama saya. Sangat tidak beretika ketika kita melakukan diskriminasi, saudara. Kemudian hidup beretika adalah berjuang untuk kebenaran dan keadilan bagi semua orang. Ketika engkau berjuang untuk keadilan dan kebenaran bagi siapapun, bagi semua orang, itu salah satu bagian dari hidup yang beretika. Jadi menarik ya saudara ya, kiranya Tuhan menolong kita. Saya berharap semua jemaat yang sedikit ini, ayo kita bulan Maret ini mulai hidup dalam etika Kristen yang tinggi. Mari kita berdoa ya. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena apa yang kami pelajari dari kebenaran firman-Mu dan menyatakan tentang standar-standar etika yang berasal dari Allah, dari firman Allah yang kami hidupi. Semua itu memberitahu kami bahwa kami tidak boleh hidup sembarangan. Kami tidak boleh hidup sesuka-suka kami. Ada satu aturan, ada satu norma, nilai-nilai yang berasal dari firman Tuhan mengatur perilaku kami. Karena itu Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, dan nanti firman Tuhan dalam minggu-minggu yang akan datang, sehingga kami akan makin beretika di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus yang punya firman kami berdoa. Amin. Amin.